Yesus juga. Oke, ada dua jawaban nih. Kita lihat jawabannya apakah Yesus atau Maria. Jawabannya adalah jeng jeng jeng. Maria. Kalau gitu siapa punya jawaban yang benar tadi? Feby. Selamat Feby. 3 poin untuk Feby. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua dari terakhir. Jadi kita pertanyaan teman-teman. Pertanyaan ke-9. Kira-kira siapa nih? Tokoh Alkitab ini. Siapakah dia? Elizabeth. It's okay. Elizabeth. Oke, jawaban pertama Elizabeth. Ada lagi selain Genesia yang menjawab selain Elizabeth kira-kira siapa? Atau apakah benar jawaban Elizabeth? Nah, oke. Sepertinya tidak ada lagi yang mau merespon. Kita lihat jawabannya apakah Elizabeth atau bukan. Dan jawabannya adalah ternyata jawabannya Hana. Kurang tepat, but it's okay. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-10. Ayo gerak lagi. Kira-kira siapakah dia? Duh, gampang kali. Ini sih ya, Yesus. Oke. Yesus. Oke. Jauh sudah 2 jawaban yang sama, Yesus. Cuman Genesia lebih cepat. Kita lihat apakah jawabannya Yesus. Dan jawabannya adalah Tuhan Yesus. Oke, jadi yang dapat poin adalah Genesia. Selamat. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi games untuk tebak karakter. Dengan hasil akhir, Alfa punya 2 poin, Feby 3 poin, Fora 1 poin, Otniel 1 poin, Ania 1 poin, dan Genesia 1 poin. Dan dengan begitu, selamat kepada Feby, dapat potongan untuk pembelian buku sebanyak 30. Nah, teman-teman, kiranya games kita tadi bisa membawa teman-teman jadi fresh untuk mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Dan untuk itu kepada teman-teman semua, agar kita bisa saling eh, melihat satu sama lain, karena kita kan dijauhkan oleh jarak gitu, kita berbeda-beda tempat. Jadi agar kita bisa saling menatap muka, melepas rindu, akan sangat baik jika saya bisa melihat wajah teman-teman semua kayak gitu. Jadi yang tidak ada kendala jaringan bisa dibuka kameranya. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih karena teman-teman sudah berpartisipasi dalam games ini dan kiranya teman-teman bisa disegarkan kembali mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang sudah sama-sama kita pelajari tadi. Oke, gitu aja. Saya mau mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, selamat menikmati ibadah. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Givani. Halo, shalom kakak-kakak dan teman-teman. Halo. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas anugerah yang saya rasakan di kesempatan ini. Kita bisa bertemu dan bersekutu bersama dalam ibadah mahasiswa Kota Palu, walaupun melalui Zoom, tapi mari kita tetap bersyukur untuk kesempatan ini. Saat ini juga bersyukur kita sudah berada di akhir semester ganjil. Kita sadar bahwa hal ini bukan karena kuat dan hebatnya dari dirinya kita, tetapi ada Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman, walaupun dalam masa liburan atau akhir semester, tetapi tetap semangat untuk bersekutu dan beribadah bersama. Juga diucapkan terima kasih kepada Kak Alex Nonlohi
Wakil Sekjen Perkantas Nasional yang bersedia untuk menjadi pembicara dalam ibadah pada malam hari ini. Memulaikan persekutuan kita pada saat ini, mari bersama-sama kita naikkan pujian pembuka yaitu Roh Kudus Kau hadir di sini. Biarkanlah Roh Kudus yang selalu bertahta dalam kehidupan kita dan memimpin ibadah kita pada saat ini.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami boleh berkumpul melalui Zoom. Terima kasih untuk teknologi yang semakin maju dan menjadi alat di tangan-Mu. Agar kami boleh terhubung untuk bersekutu dan beribadah padamu. Terima kasih untuk hati yang Tuhan berikan dan bentuk agar mau mengikuti ibadah saat ini. Kami tidak sanggup beribadah dalam roh dan kebenaran tanpa Tuhan tolong. Untuk itu, kiranya pertolongan Roh Kudus menjadi bagian kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau berdoa, beribadah, dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kakak-kakak dan teman-teman, kita tahu bahwa dalam menjalankan setiap tanggung jawab dalam kehidupan kita, kita tidak mampu jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita saja, melainkan semuanya karena anugerahnya. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita datang bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita semua dengan cuma-cuma. Bersyukur pula untuk nafas kehidupan, juga bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Mari kita nyatakan syukur kita dengan pujian penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita angkat pujian ini sama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan,
Tuhan adalah pribadi yang sangat tahu akan kehidupan kita, bahkan kita sendiri masih terbatas dalam memahami diri kita. Pun dalam menjalani kehidupan ini, kita masih sering jatuh dalam dosa dan menyakiti hati Tuhan lewat apa yang kita perbuat, katakan, bahkan yang muncul dalam hati dan pikiran kita. Untuk itu, hati yang penuh penyesalan untuk datang menyatakan pengakuan kita kepada Tuhan, dan kita tahu jika kita datang dengan penyesalan, maka Tuhan akan mengampunkan kesalahan kita. Mari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih dan kesetiaannya, Allah sudah mengampuni kita dalam Yesus Kristus. Untuk meresponi pengampunan dosa yang Tuhan berikan, mari kita nyatakan pujian kepadanya melalui lagu Oleh Kuasa Darah. Darah-Mu Yesus menyucikan kami. Karena itu kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkanku menghampiri. Mari hampiri Dia, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
Mari kita serta dalam doa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang telah Engkau ampuni, benarkan dan dikuduskan oleh karena nama-Mu yang mulia itu. Murnikanlah kami terus ya Tuhan di dalam karya Roh Kudus melalui kebenaran firman-Mu. Dan melalui komunitas ini agar kami terus memuliakan-Mu sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kakak-kakak dan teman-teman, saat ini kebenaran firman Tuhan akan diperdengarkan kepada kita semua melalui hambanya Kak Alex Nanlohi, dan sebentar juga kita boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kita kepada Kak Alex dalam ruang diskusi untuk menyiapkan diri kita menyambut dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, biarlah pengurapan-Mu terus mengalir bagi setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, sebab pengurapan-Mu lah yang menguatkan dan memampukan setiap kami. Mengalirlah memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Mengalirlah dan penuhilah setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kudus Tuhan, ya Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
kasih tepuk tangan buat Tuhan. Alex dipersilakan. Baik, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih banyak, karena sungguh Tuhan baik, dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami boleh berkumpul, sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman sekalian. Bersyukur dalam jarak yang jauh, tapi teknologi boleh menyatukan kita. Dan Tuhan juga memberi kesempatan kita belajar sama-sama. Hari ini kita akan melihat satu tema yang teman-teman juga sudah tentunya dapat gitu ya informasinya. Kita akan melihat tentang Roh Kudus, Allah yang terlupakan. Wah, ini menarik ya. Memang kalau kita tak kenal, katanya tak kenal maka tak sayang. Jangan-jangan kita sendiri melupakan atau mungkin kurang memahami tentang Roh Kudus, jadi kita pun tidak merasa kenal, lalu tidak merasa mengalami dan menikmati kehadirannya. Nah, karena itu kita akan melihat secara doktrinal dan juga secara praktis. Saya hanya akan bahas dua hal secara cepat malam hari ini. Nanti dalam tanya jawab kalau ada hal-hal yang teman-teman ingin gali lebih dalam, ingin tanya lebih dalam, silahkan ya. Semester ini juga ketepatan Alex mengajar di salah satu STT, mengajarnya doktrin Roh Kudus, begitu ya. Nah, bagaimana hal yang dibahas mungkin satu semester akan disampaikan dalam waktu yang singkat. Nah, itu challenging juga. Jadi, saya harap teman-teman nanti akan belajar lebih jauh. Saya bisa tinggalkan slide-nya dan teman-teman nanti bisa belajar lebih jauh ya. Jadi, fokus kita adalah bicara tentang pribadinya Roh Kudus, siapakah Roh Kudus, dan kemudian apa karyanya di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita akan fokus kepada siapa dan apa. Siapa Roh Kudus, dan kemudian apa karyanya dalam hidup kita. Nah, teman-teman, kita mulai dulu dengan menyadari bahwa pengakuan imannya orang Kristen itu berpusat pada pengakuan Allah Tritunggal. Jadi, kalau kita pahami, pengakuan iman orang Kristen itu pusatnya adalah pengakuan akan Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Kalau kita tiga Allah, berarti kita politeis. Kita menyembah satu Allah. Nah, perhatikan istilahnya. Di dalam kekristenan, kita mengakui hanya menyembah satu Allah, di mana satu Allah itu menyatakan diri dalam tiga pribadi. Jadi bukan Allahnya yang tiga. Allahnya satu, pribadinya yang tiga. Ya, jadi itu pemahaman Kristen tentang Allah. Allah adalah satu, kita percaya satu Allah. Kristen itu monoteis, kita bukan politeis, banyak Allah. Tetapi satu Allah itu
kita yakini menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya kalau kita lihat yang paling jarang dibahas mungkin juga adalah Roh Kudus. Tapi juga yang paling sering disalah pahami juga adalah Roh Kudus. Kalau Allah Bapa, kita bisa membayangkan seperti kita punya Bapa. Ada ayah, ada orang tua, ada papa. Kalau Yesus, ya ingat, Yesus kan jadi manusia, jadi sama dengan kita. Tapi waktu bicara Roh Kudus, waduh, apa itu ya? Langsung ada yang bilang, oh Casper gitu ya, hantu yang baik. Oh bukan, Roh Kudus bukan Casper. Tapi kalau begitu siapakah Roh Kudus? Keoknuman Roh Kudus seringkali diragukan bahkan disangkal. Bahkan ada yang mengatakan Roh Kudus itu cenderung cuma dipandang sebagai kuasa, kekuatan, atau hikmat yang tak berpribadi. Atau dengan kata lain, hanya dipandang sebagai manifestasi sifat-sifat Allah. Jadi misalnya, oh Allah itu punya kuasa. Nah, kuasanya namanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak dianggap Allah. Ada pandangan yang mengatakan seperti itu. Tetapi kita orang Kristen memulai pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Dan juga ada, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, karena itu siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi. Dan yang kedua, yang harus kita pahami, Roh Kudus adalah Allah. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Nah, kita nanti akan lihat lebih jauh. Apa maksudnya Roh Kudus sebagai pribadi? Ya, saya kasih contoh begini. Ini Kak Alex punya botol minum ya. Nah, ini benda. Roh Kudus itu bukan benda. Roh Kudus bukan sekadar kuasa. Tapi Roh Kudus adalah pribadi. Loh, pribadi itu apa cirinya? Pribadi itu punya minimal 3 hal. Sesuatu dikatakan pribadi itu karena punya 3 hal. Punya kemampuan rasio untuk berpikir, punya emosi, dan punya kehendak. Bisa bertindak, bisa ingin sesuatu. Nah, kita manusia, kita ini pribadi. Semua kita manusia yang namanya kategori manusia adalah pribadi. Mengapa? Ya karena kita diciptakan oleh Allah yang adalah pribadi. Allah kita bukan patung, bukan benda mati, tetapi Allah adalah pribadi yang punya rasio, punya emosi, punya kehendak. Nah, saya kasih contoh lagi. Kalau ini botol minum begitu ya, ini botol minum saya. Kalau saya pukul botol ini, yang sakit siapa? Ya saya yang sakit ya, karena botol ini bukan pribadi, dia cuma benda. Ya. Nah, pemahaman itu yang menolong kita untuk memahami di dalam kita mengerti siapakah Roh Kudus itu bukan benda. Oh, Roh Kudus di dalam Alkitab dibilang dia seperti angin, seperti air. Lalu kita pikir Roh Kudus itu benda cair. Roh Kudus itu kayak angin sepoi-sepoi. Jadi, tidak demikian. Kita harus memahami Roh Kudus adalah pribadi dari mana ini? Dari ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi bukan sekadar suatu benda atau kekuatan belaka. Sebagai contoh, kata ganti yang digunakan untuk Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 13, nanti teman-teman bisa buka ayat itu sampai 14. Jadi Roh Kudus kata gantinya iya, bukan benda. Kalau benda itu, ya, kalau bahasa Inggris dipakai kata the Spirit. Jadi bukan dipakai kata it, kata benda, bukan. Jadi dalam banyak bagian Alkitab, ketika Roh Kudus disebut, hal itu selalu menunjuk kepada pekerjaan seorang oknum. Bukan hanya sebuah kuasa. Misalnya,
Teman-teman, ini yang kita biasa baca ya. Roh Kudus disebut penghibur, parakletos. Sebenarnya kata parakletos itu seperti bahasa sehari-harinya seorang yang dipanggil untuk mendampingi di pengadilan. Nah, teman-teman, kalau dia adalah penghibur, masa saudara dihibur oleh angin? Bukan ya? Kita nggak mungkin dong dihibur oleh angin, dihibur oleh air, tidak. Roh Kudus adalah pribadi sehingga dia bisa menghibur kita. Jadi sebutan Roh Kudus, dia disebut parakletos, ini tidak mungkin digunakan untuk kekuatan yang impersonal. Jadi maksudnya istilah parakletos itu pasti sesuatu yang berbentuk pribadi. Karena nggak mungkin teman-teman dihibur oleh botol, dihibur oleh meja. Meja, kursi itu bukan pribadi. Memang Walt Disney bikin semua meja bisa bergerak, meja bisa ngomong, tapi itu kan cuma dalam imajinasi. Ya, Roh Kudus adalah pribadi. Dan perhatikan, Yesus juga disebut parakletos. Jadi bukan cuma Roh Kudus parakletos, Yesus juga disebut parakletos. Kalau Roh Kudus itu benda, masa Yesus benda juga karena mereka sama-sama parakletos? Enggak ya? Jadi perlu dicatat bahwa Roh Kudus diutus. Ini untuk menggantikan kedudukan seorang pribadi, yaitu Yesus. Jadi Yesus yang naik ke surga, dia digantikan oleh seorang pribadi yang namanya Roh Kudus. Nah, jadi kita mesti paham ini. Jangan salah pikir seolah-olah Yesus digantikan oleh Roh Kudus yang cuma benda. Bukan. Istilah penolong, penghibur yang lain, itu kalau lihat bahasa Yunaninya, itu memakai kata alos, yang artinya another of the same kind. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi begini. Di dalam bahasa Yunani, ada dua kata untuk menunjukkan lain. Jadi kalau dibilang lain, saya kasih contoh ya. Ada dua kata. Satu kata alos, satu kata heteros. Coba, Kak Alex kasih contoh begini. Saya punya dua botol minum. Ya, ini botol minum saya. Ini juga misalnya ini ya aqua inilah ya. Saya ini botol minum juga. Anggaplah begitu. Nah, ini disebut alos. Karena sama-sama botol minum, tapi ini bukan ini, iti bukan ini. Ini alos. Beda nggak? Beda. Tapi jenisnya sama. Sama-sama botol minum. Tapi beda? Beda. Itu dipakai istilah alos. Jadi bahasa Yunani ada dua kata berbeda. Yang lain itu dia pakai kata alos. Nah, kayak begini nih alos. Saya kasih contoh lagi. Ini buku. Ini buku. Buku yang ini beda sama yang ini. Buku yang ini beda sama yang ini. Nah, tapi kalau pakai kata beda, ini dipakai kata alos. Beda tapi jenisnya sama. Tangkap ya? Nah, sekarang ada lagi kata heteros. Di dalam bahasa Yunani, ada kata heteros. Ini, botol minum ini, beda nggak sama buku ini? Beda. Ini namanya heteros. Ya, beda banget karena jenisnya juga beda. Oke? Misalnya ini Alkitab. Ini Alkitab, ini botol minum. Ya ini bukan alos, ini heteros karena beda jenis. Beda dan jenisnya pun berbeda. Nah, Roh Kudus itu disebut oleh Yesus. Yesus bilang gini, kalau aku pergi, aku akan mengirimkan penghibur, parakletos, penolong yang lain. Nah, kata yang lain, Yesus pakai kata alos. Berarti yang Yesus utus, itu seperti dia, tapi beda. Namanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus cuma benda, harusnya Yesus bilang penghibur yang heteros. Tapi Yesus mengatakan, aku akan mengirimkan bagimu penghibur yang alos. Nah, coba lihat itu kalimat. Teman-teman bisa lihat ya. Penolong yang lain.
Bahasa Yunaninya memakai kata allos, bukan heteros. Jadi kalau Yesusnya pribadi, masa penghibur yang lainnya bukan pribadi? Nah, itu kira-kira argumentasi Alkitabiah untuk kita mengerti yang diutus oleh Yesus penghibur yang allos. Another of the same kind, yang juga adalah pribadi. Nah, masih ingat tadi, Kalex bilang kalau pribadi itu punya 3 hal khusus. Ada emosinya, ada kehendaknya, ada rasionya. Contohnya, kalau kita lihat Roh Kudus di Alkitab, itu digambarkan dalam ciri pribadi. Misalnya Roh Kudus berkata-kata. Mana ada botol minum berkata-kata? Roh Kudus menunjuk. Nanti kalian bisa cek ayat-ayatnya. Roh Kudus bersaksi. Ada gitu yang bersaksi. Apa yang bersaksi? Buku yang bersaksi. Tidak. Yang bersaksi itu seorang pribadi. Lalu Roh Kudus dapat didustai. Itu peristiwa Ananias sama Safira. Pasangan suami istri yang mendustai Allah. Lalu kemudian Petrus mengatakan, engkau bukan mendustai Allah saja, engkau juga dikatakan engkau mendustai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah pribadi. Memimpin, teman-teman pernah dipimpin oleh payung, dipimpin oleh angin? Tidak, itu Roh Kudus adalah pribadi. Dia memimpin, dia dapat didukakan, dia pun membimbing, dia dapat dihina. Dia ada emosinya, ya. Ada kehendaknya dan ada rasionya. Jadi ini pemahaman pertama. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus pribadi. Buktinya, udah, lihat ini semua. Ini menunjukkan ini adalah bukti-bukti Roh Kudus adalah pribadi. Yang kedua, bisa saja itu pribadi tapi dia bukan Allah. Tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dari mana buktinya Roh Kudus adalah Allah? Kita akan lihat sama-sama ya. Bukan hanya Roh Kudus adalah seorang pribadi biasa. Karena kita juga pribadi. Kita semua manusia, kita pribadi. Tapi dia adalah pribadi yang ilahi. Apa saja sifat-sifat Allah? Allah itu kekal. Allah itu maha hadir. Allah itu maha tahu. Nah, ini muncul semua. Sifat ilahi Roh Kudus bisa kita lihat dalam ayat-ayat berikut ini. Misalnya Roh Kudus dikatakan dia kekal. Dia maha kuasa. Ya, cuma Allah yang maha kuasa. Kalau Roh Kudus maha kuasa berarti Roh Kudus adalah Allah. Lalu masih ingat Mazmur 139 yang jadi lagu gitu ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kenapa? Pemasmur bilang, aku ke langit kau ada di situ. Aku turun ke dunia orang mati kau ada. Jadi Roh Kudus itu maha hadir. Nah, karena itulah kita meyakini Roh Kudus adalah Allah. Dia maha kuasa, dia kekal, dia maha hadir, lalu dia maha tahu. Nanti bisa lihat ya, Kak Alex nggak khusus buka ayatnya. Teman-teman nanti bisa lihat. Kalau dia maha tahu, ya berarti dia Allah. Karena cuma Allah yang maha tahu. Kalau kita bisa tahu, Allah maha tahu. Dan dia pencipta alam semesta. Masih ingat Kejadian 1 ayat 2? Bumi belum berbentuk dan kosong. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini menunjukkan bahwa sejak kekekalan, bahkan pada waktu penciptaan Roh Kudus ikut mencipta. Maka dia dikatakan pencipta alam semesta. Nah, jadi ini menolong kita memahami bahwa iya ya, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dan pribadi Allah yang di dalam anugerahnya diberikan bagi kita. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kita, kita percaya kepada Allah. Allah Tritunggal. Nah, kenapa Roh Kudus ini kayaknya lebih sepi, tidak banyak dibicarakan? Ada sih gereja-gereja yang rajin bicarakan Roh Kudus ya. Tetapi jangan-jangan juga
kita mesti memahami bahwa Roh Kudus bukan hanya memberi karunia, bisa bahasa roh, bisa ini dan itu, karunia-karunia mujizat. Tapi mari perhatikan karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Mulai kapan Roh Kudus berkarya? Waktu Yesus ngobrol dengan Nikodemus, Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, ini menunjukkan bahwa sejak awal orang bisa percaya itu adalah karya Roh Kudus. Siapa yang pernah datang dan ikut peristiwa 2000 tahun lalu? Ada yang pernah ikut lihat Yesus disalib? Kita belum lahir ya. Tapi kenapa kita bisa percaya? Siapa yang membawa kita sampai bisa percaya bahwa ada satu pribadi yang mati 2000 tahun lalu namanya Yesus? Itu karena karya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di hati kita. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus yang mati dan bangkit. Sehingga waktu kita baca Alkitab, kita dengar firman, kita bisa percaya. Jadi karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Tanpa pertolongannya mustahil seorang dapat memasuki dan menjalani hidup Kristen yang benar. Jadi sekarang kita perhatikan, ya. Dalam kehidupan orang percaya, berbagai aspek pekerjaan Roh Kudus dapat dilihat sebagai berikut. Di titik awal, bagaimana orang Kristen itu bisa bertobat dan lahir baru, lahir kembali, itu bukan pekerjaan manusia. Itu adalah karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Ketika kita percaya, kita terima Yesus, kita buka hati, Allah itu Tritunggal. Ada pengajaran bilang begini, oh pertama terima Yesus dulu, nanti kemudian ada lagi, kong ada kebaktian lagi, kong itu baru masuk, Roh Kudus masuk ke belakang. Saya bilang tidak demikian. Roh Kudus itu dari awal. Bagaimana kamu dan saya bisa percaya? Itu karena Roh Kudus bekerja di hati kita. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seolah-olah Roh Kudus itu masuknya belakangan. Allah itu kan Tritunggal. Masa terima Yesus Roh Kudus tak tinggal di luar? Jadi hati-hati dengan pengajaran. Belajar untuk bisa memahami dengan benar. Jadi di titik awal kehidupan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sebentar lagi ini mahasiswa baru mau masuk kan? Kongtorang bikin acara, bikin KKR, penyambutan mahasiswa baru. Siapa yang bisa bawa orang datang kepada Kristus? Itu bukan pembicaranya undang yang, oh ini kalau Bapak ini, kalau dia yang khotbah, oh banyak sekali orang suka dengar, oh nanti orang bisa percaya. Kita ini pembicara, kita ini semua manusia. Yang sanggup membawa orang, mencelikkan mata rohani dari yang tadinya buta. I once was blind, but now I see. Itu hanya karya Roh Kudus. Karena itu jangan lupa siapkan KKR dengan doa, bukan hanya dengan teknis. Karena yang bisa buka hati, yang bisa membawa pertobatan, yang membawa kelahiran baru, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan bagaimana? Kita minta Tuhan bekerjalah, maka kebaktian-kebaktian seperti itu yang paling penting bukan DP mic, DP sound system belaka, tapi apakah ada lutut yang bertelut, berdoa, mohon kuasa Roh Kudus bekerja. Jadi saya harap teman-teman jadi pengurus-pengurus di kampus, di PMK kota yang benar-benar kenal siapa Roh Kudus dan mengandalkan Dia. Makanya kalau kita sebelum pelayanan kita berdoa kan, kita berdoa mohon Tuhan bekerja, dan itu bukan karena kekuatan kita. Nah, bukan hanya di awal tentunya, karena Roh Kudus Allah dan Dia diutus tinggal diam di hati kita. Maka waktu awal Dia bekerja, dari awal terus dalam perjalanan kehidupan Kristen selanjutnya. Kehidupan Kristen yang diawali dengan pertolongan Roh Kudus akan mampu kita jalani selanjutnya juga hanya dengan pertolongan Roh yang sama. Makanya kalau kita hidup dalam Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita baca dan renungkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam kita, muncullah itu yang namanya buah Roh Kudus.
Ya, bagaimana itu terjadi dalam kehidupan kita? Nah, ini Roh Kudus itu memberi kita kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kuasa itu untuk apa? Kalau Roh Kudus turun, kamu akan dapat kuasa supaya kamu menjadi saksi. Karena apa? Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh yang menyaksikan. Makanya kalau kita mengalami kuasa Roh Kudus, ya kita akan hidup benar, kita akan mengatakan hal yang benar. Jadi inilah proses yang namanya pengudusan, pembaharuan karakter. Buah dari Roh Kudus. Teman-teman, saya ingat satu ilustrasi yang dikasih oleh pendeta John Stott. Pendeta John Stott bilang begini, karena dia orang Inggris ya. Dia orang Inggris, nah dia bilang penyair yang terkenal di Inggris itu namanya Shakespeare. Nah, Shakespeare ini kan penyair terkenal, banyak tulis karya sastra begitu ya. Dia bilang begini, kalau saya, maksudnya pendeta John Stott, kalau saya disuruh menulis sebagus Shakespeare, saya nggak bisa. Kenapa? Saya bukan Shakespeare. Tapi kalau rohnya Shakespeare ada dalam diri saya, rohnya Shakespeare masuk dalam diri saya bisa menulis sebagus Shakespeare. Nah, demikian juga kita. Dengan kekuatan kita sendiri, siapa sih kita? Kita bukan manusia yang sudah 100% berubah. Tetapi Roh Kudus bekerja. Makanya kenapa disebut buah roh? Kenapa disebut buah roh? Itu bukan buahmu. Itu bukan buahmu, bukan buah saya, bukan buah kita. Itu buah kehadiran Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam roh, kita berserah kepadanya, kehadiran Roh Kudus akan menghasilkan buah itu. Saya Alex. Alex ini pendendam, pemarah. Tapi kok bisa punya buah roh kasih? Nah, itu pasti bukan buahnya saya. Itu buah kehadiran Roh Kudus. Waktu saya terima Yesus, Roh Kudus diam dalam diri saya, terjadi pengudusan, saya makin baca firman, saya dengar khotbah, saya belajar taat, saya mengalami pembaharuan, sehingga sekarang bisa belajar mengampuni, mengasihi. Jangan sombong. Wah, ini buahnya Alex. Alexnya luar biasa. Tidak. Itu buah kehadiran Roh Kudus. Makanya namanya buah roh. Dan apalagi yang dikasih oleh Roh Kudus? Roh Kudus mengaruniakan karunia-karunia roh. Nah, ini juga panjang kalau kita mau bahas ya, ada bahasa roh dan segala macam. Itu semua dikasih oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kehidupan orang percaya di dalam gereja. Supaya satu sama lain saling membangun di antara kita. Jadi Roh Kudus bekerja sampai nanti Yesus datang kedua kali, kita akan menikmati kesatuan dengan Allah. Zaman PL, ada yang bilang itu zaman Bapa, zaman PB, zaman anak. Tapi sebenarnya kan karena Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus sebenarnya sudah dari perjanjian lama juga sudah ada Roh Kudus. Dari kitab Kejadian tadi kita sudah lihat. Tapi memang secara waktu, kayak misalnya Bapa itu sangat full di perjanjian lama yang kita lihat Allah Bapa, di perjanjian baru Allah Anak, dan Yesus dalam Injil kita lihat. Nah, kemudian Yesus naik ke surga. Nah, ini katanya eranya Roh Kudus. Sampai nanti Yesus datang kedua kali. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu sangat sentral. Kalau dia roh kebenaran, dia pimpin kita dalam kebenaran. Bagaimana mengerti kebenaran? Roh Kudus memberikan firman Tuhan. Makanya kalau kita saat teduh, baca Alkitab, Roh Kudus memimpin. Wah, kebenaran kita hidup di dalamnya. Roh Kudus penghibur. Nih, anak-anak sekarang kita banyak alami apa? Mental health. Aduh, aku ini butuh healing. Tapi harusnya kita sadar Roh Kudus inilah roh yang menghibur kita. Yang mengerti pergumulan kita. Seringkali kita mau curhat sama siapa? Kalau orang mungkin bisa dengar curhatan kita, nggak bisa bantu. Tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Yang adalah penghibur, kita datang kepadanya.
Di dalam Roma pasal 8 dikatakan, bahkan roh ini menolong kita berdoa dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebegitu dekatnya Roh Kudus menolong kita, memimpin kita untuk boleh mengalami itu. Jadi, mari kita datang kepada Allah. Boleh nggak kita berdoa kepada Roh Kudus? Ya boleh. Sama seperti kita berdoa kepada ya Bapa, kita berdoa ya Yesus. Kita bisa berdoa kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus. Tadi kita nyanyi lagu-lagu yang bicara tentang Roh Kudus ya. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Berarti kita bicara sama Allah Roh Kudus. Kenapa kita datang? Memang ada yang bilang bukannya sama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu adalah sama-sama satu pribadi, satu esensi hakikat Allah. Tetapi ingat, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi kita pun bisa berdoa sama seperti kita bisa berdoa kepada Bapa, kita bisa berdoa kepada Anak, kita pun bisa berdoa kepada Roh Kudus. Makanya kadang-kadang Kak Alex lebih senang di gereja-gereja tradisional di mana doanya ditulis. Kenapa? Dengan ditulis kadang lebih jelas ya. Ada juga orang kalau berdoa sudah semua dia sebut gitu. Ya Bapa kami datang padamu Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kadang-kadang saya mikir sebenarnya dia ngerti Allah Tritunggal. Enggak. Kalau dia ngerti Allah Tritunggal, maka harusnya dalam doanya dia akan bisa pernah dengar misalnya doa-doa yang tertulis itu ya. Biasanya kalau Bapa hubungannya sama apa? Bagian mencipta-mencipta ya. Bukannya berarti Roh Kudus tidak mencipta, tetapi di dalam sejarah, misalnya kalau bicara penciptaan, kita biasanya bicaranya Bapa. Ya, coba Alex kasih gambaran ini ya. Jadi saya kadang senang ya dengan gereja tradisi. Ada yang bilang, aduh, DP doa pun ditulis, nggak spontan. Karena apa? Banyak juga yang doa spontan nggak ngerti gitu ya. Ini spontannya spontan sembarang aja disebut. Tapi waktu kita berdoa misalnya, kalau ya Bapa pencipta alam semesta. Kalau Yesus hubungannya sama apa? Menebus ya. Jadi ya Bapa pencipta misalnya gitu kan. Bapa yang mencipta, Yesus yang menebus, Roh Kudus yang membimbing. Makanya kita juga kalau di gereja ada beberapa pendeta kalau tutup doa gitu ya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa. Dari Allah Bapa hubungannya biasanya kasih yang kekal. Anugerah dalam Yesus Kristus. Dan persekutuan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Nah, sebagai saya itu menolong ya. Jadi kalau kalian tidak terbiasa berdoa kepada Roh Kudus, kita bisa datang kepada Roh Kudus dan menyebut dia dalam doa dengan pengenalan kita akan dirinya. Nah, jadi sebagai penutup, saya cuma ingin ingatkan, lalu bagaimana sikap kita kalau dia adalah pribadi? Roh Kudus ini pribadi yang hadir dalam hidup kita, membimbing, memimpin kita. Maka bagaimana sikap terhadap Roh Kudus? Ada dua sikap yang saya mau angkat, yang dalam Alkitab juga kita diingatkan. Pertama, kalau kita perhatikan, ada tentunya sikap yang tidak tepat. Inilah sikap-sikap yang salah. Paulus dalam surat-suratnya menegaskan. Paulus pakai istilah ini, teman-teman ya. Sikap yang salah terhadap Roh Kudus, Paulus bilang di Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, jadi dari kalimat Paulus saja kita sudah ngerti ya. Roh Kudus itu kan pribadi, ada emosinya. Sama kayak misalnya ya, kalian sama temanmu. Kalau kau tidak, misalnya temanmu ingatkan kamu atau ajak kamu lakukan hal yang baik, waktu kamu nggak mau lakukan, nah temanmu pasti sedih. Makanya waktu Paulus kasih nasihat, dia bilang, sikap yang salah, ingat ya, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi dalam kaitan dengan kesalahan, ya jangan kamu mendukakan. Di 1 Tesalonika, dia pakai istilah, jangan padamkan roh.
Nah, ini sikap yang salah terhadap Roh Kudus, mendukakannya, memadamkan roh itu. Jadi ketika misalnya, karena begini ya, makin saya pelajari Alkitab, saya makin sadar Roh Kudus itu tidak merasuk. Yang merasuk itu roh jahat. Kalau si iblis merasuk, makanya orang yang dirasuk setan suaranya berubah. Orang itu jadi bukan dirinya lagi. Tapi Roh Kudus itu membimbing, memimpin. Jadi ternyata Tuhan itu membimbing, memimpin, dan kita dikasih kebebasan. Kadang-kadang waktu kita nggak mau ikut dia, aduh malas ah. Roh Kudus bilang, sudah jangan ikut begitu. Tapi kita diam. Kita memadamkan roh itu. Nah, itu istilah yang dipakai di dalam Alkitab. Nah, bagaimana sikap yang benar terhadap Roh Kudus? Paulus juga bilang begini. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah, nah ini, penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Nah, memang bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa yang sedikit banyak figuratif ya. Makanya ada yang bilang pernah datang gitu, aduh Kak, ya Roh Kudus itu kan kayak angin ya, kayak air ya. Karena Yesus juga pernah bicara ya, bahwa siapa yang percaya pada dia, dari dalam hatinya akan mengalir air-air hidup. Yohanes pasal 7. Lalu ada keterangan di situ, Yohanes menulis, yang dia maksudkan adalah Roh Kudus. Lalu orang pikir Roh Kudus adalah air. Tidak. Itu kan gambaran. Di Kisah Rasul 2, waktu mereka berkumpul Pentakosta, lalu tampaklah Roh Kudus seperti lidah api. Apakah Roh Kudus lidah api? Kan seperti, bukan Roh Kudus adalah lidah api. Muncul lagi misalnya waktu Yesus dibaptis. Dan Roh Allah seperti burung merpati. Lalu orang pikir burung merpati itu Roh Kudus. Padahal ada kata jelas, seperti burung merpati. Jadi bukannya burung merpati adalah Roh Kudus. Nah, jadi tidak tepat kalau ada yang pernah datang, ya Kak, saya Roh Kudus sudah 50% saya. Saya 50%. Jadi dia membayangkan Roh Kudus seperti air. Nah, kan mesti penuh dengan roh. Oh, penuh dengan roh kita baru 50%, Kak. Kita mau tambah lagi nanti sampai 100%. Oh, nanti sampai sudah meluap dengan roh. Nah, saya pikir ini bukan kalimat-kalimat yang tepat. Karena Roh Kudus bukan benda. Dia pribadi. Kalau dikatakan penuh dengan roh, saya membayangkan. Saya pribadi. Bayangkanlah ya, misalnya kamu pribadi, kamu punya teman pribadi. Kan ada dua pribadi. Apa artinya kamu penuh dengan pribadi itu? Apa artinya itu? Saya pribadi, dia pribadi. Apa artinya penuh dengan pribadi yang satunya? Berarti keinginannya, kehendaknya, emosinya itu sama seperti yang satunya. Jadi waktu kita dibilang penuh dengan roh, berarti ya taat. Ikuti apa yang Roh Kudus mau, ikuti apa yang Roh Kudus sampaikan ya dalam firman begitu. Nah, ini juga kalimat yang lain. Paulus pakai istilah, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi, bayangkanlah kalau pribadi memimpin pribadi, kamu pribadi, Roh Kudus pribadi. Apa artinya? Berarti kita menyerahkan diri, dipimpin oleh roh, ikut kehendaknya, ikut petunjuknya. Itulah artinya makin saya ikut, Roh Kudus memenuhi saya. Karena kehendak saya selaras dengan kehendaknya. Nah, jadi ini pemahaman dasar buat kita untuk kita kenal siapa Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah dan dia bekerja. Pekerjaannya, karyanya dari kapan? Dari pertama kita bertobat. Itu hanya karena kuasa Roh Kudus dan ini terus dia sedang menguduskan kita. Dia sedang memenuhi kita. Makanya waktu dia mau memenuhi kita ya jangan mendukakan ya, kita terus taat, setia, baca firman. Roh Kudus memimpin kita sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Roh Kudus memberikan kepada kita pengharapan untuk menanti sampai waktunya tiba. Nah, jadi secara sederhana mungkin dia terlupakan karena kita nggak kenal dia siapa. Tapi kiranya waktu kita makin kenal, sekarang kita pun makin bisa datang kepadanya, bersyukur kepadanya, berdoa kepadanya, taat dipimpin oleh dia dalam hidup kita.
Oke, Kak Alex berhenti di sini. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Biar mudah, kalau mau diketik boleh. Mau bertanya langsung juga silahkan buka mic-mu. Nanti saya coba jawab kalau saya bisa, kalau nggak bisa nanti kita cari jawabannya sama-sama ya. Silakan. Oke, baik Oke, Kak Marwan dan kakak. Kalau ada yang ingin bertanya boleh ditulis di iya. kolom chat. Udah ada tuh pertanyaannya. Satu ya. Apa artinya, apa yang dimaksud menghujat Roh Kudus, Kak? Pertanyaannya begini, lebih jauh dari pertanyaan ini. Di dalam Alkitab ada istilah menghujat Roh Kudus. Dan itu yang bicara Yesus. Dan Yesus bilang, kalau orang itu menghujat Roh Kudus, dia tidak akan mungkin diampuni. Nah, kalau begitu, kalau lihat ada dari kalimatnya Yesus, berarti pertanyaannya, mungkinkah orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus menghujat Roh Kudus? Jadi kalau kita lihat nampaknya istilah menghujat Roh Kudus hanya mungkin dilakukan oleh orang yang memang dari pertama memang menolak karya Roh Kudus. Tapi buat orang yang sudah percaya, sudah terima Yesus, sebenarnya tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Jadi jangan takut kalau kau sudah sungguh-sungguh percaya, aduh nanti aku menghujat Roh Kudus. Mungkin yang kau maksud bukan menghujat, tetapi mendukakan, memadamkan roh. Karena secara teologis yang mungkin menghujat Roh Kudus itu adalah orang yang tidak percaya. Kalau orang percaya, mana mungkin dia percaya? Karena Roh Kudus itu nggak masuk keluar ya. Jadi sedikit pemahaman, di perjanjian lama, Roh Kudus itu diberikan untuk tugas khusus. Begitu selesai tugasnya, Roh Kudus meninggalkan. Itu terjadi di perjanjian lama. Makanya waktu Saul ketika dia berdosa, dituliskanlah Roh Kudus mundur daripadanya. Tetapi di perjanjian baru, Yesus berjanji kalau roh itu datang, dia akan tinggal dalam dirimu selama-lamanya. Nah, jadi kalau Roh Kudus datang, dia akan tinggal dalam diri kita selama-lamanya. Berarti tidak keluar masuk lagi. Loh, tapi kalau bisa menghujat Roh Kudus dan tidak diampuni, maka kalau kita bicara secara teologis, berarti siapa dong yang bisa hujat Roh Kudus? Kalau dia sudah punya Roh Kudus, mungkin nggak dia menghujat? Nggak mungkin. Maka dosa menghujat Roh Kudus tidak mungkin dilakukan oleh orang yang sudah percaya. Jadi yang dilakukan oleh orang yang sudah percaya bukan menghujat, tapi yang mungkin adalah mendukakan, memadamkan. Jadi apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Satu buku mengatakan begini, menghujat Roh Kudus adalah secara sadar dan terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus. Nah, itulah orang-orang yang di dalam sejarah mereka tidak percaya kepada Kristus dan mengatakan apa yang Roh Kudus sampaikan itu bukan yang seharusnya. Jadi itu sesuatu yang dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus. Ada lagi yang bilang begini ya, ini sedikit tambahan saja. Kak, bagaimana pertanyaannya? Karena Yesus bilang begini, kalau menghujat aku, kata Yesus, masih bisa diampuni. Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus, nggak mungkin diampuni. Loh, kok begitu? Karena itu kan kalimat Yesus. Ya, coba buka Matius 12. Matius 12. Matius 12, teman-teman coba lihat ayat 31 sama 32. Matius 12 ayat 31 32 ya. Sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu
menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, jadi ada satu penafsir, dia bilang begini. Kan habis Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang. Jadi kalaupun kamu tanda kutip ya, kalau menghujat Yesus, masih ada Roh Kudus yang datang. Jadi habis Yesus kan ada Roh Kudus. Jadi nggak apa-apa lah kalau kamu tidak terima Yesus, Roh Kudus kemudian kamu susah. Tapi kalau sudah Roh Kudus pun yang datang, so yang terakhir tuh dia ya, so terakhir itu. So Roh Kudus itu pun ditolak, ya sudah nggak ada lagi. Mau apa lagi? Nggak ada lagi keselamatan berikutnya, kira-kira begitu. Jadi itu pemahaman yang saya dapat juga dari satu buku seperti itu ya. Kak, saya ini pernah ditanya Roh Kudus itu sebenarnya apa, perannya apa, sebagai penyampai pesan atau bagaimana? Kan Roh Kudus bukan malaikat, Roh Kudus Allah. Allah, ya. Ataukah itu suara hati nurani? Tidak, itu Allah. Kalau misalnya Roh Kudus muncul di dunia setelah Yesus naik ke surga, Yesus dan Bapa ngapain di surga? Bagaimana bisa jelaskan secara sederhana kepada mereka kalau Roh Kudus itu Allah? Kalau kasih ayat mereka, kalau kasih ayat Alkitab mereka nggak percaya. Apakah saya perlu mendoakan mereka supaya Roh Kudus yang pimpin mereka? Kadang-kadang saya kesal seolah-olah menguji tapi tidak mau mendengar. Sudah benar sikapmu ya. Memang hati-hati juga ya, jangan terpancing untuk berdebat. Dalam arti begini, kalau dia memang benar-benar mau dengar, ayo kita belajar sama-sama. Jadi bukannya juga, jadi jangan berpikir juga langsung mengkristenkan dia, tapi bilang gini, kalau kamu benar-benar mau tahu, ayo kita belajar. Ini sudut pandang Kristen tentang siapa Roh Kudus. Dan menurut saya, kita mesti berani menjelaskan dengan kasih, tapi tidak menghakimi. Tapi kalau dia bilang, tapi Roh Kudus ini begini. Kamu kan mau dengar Roh Kudus yang di Alkitab saya. Karena Alkitab lu nggak ada Roh Kudus kan, jadi jangan bilang, jangan menjelaskan Roh Kudus dari kitabmu. Nggak bisa. Yang punya Roh Kudus itu di kitab kami, gitu ya. Jadi kadang kalau dia benar-benar mau dengar ya, ayo kita diskusi, kita kasih mungkin beberapa buku ya. Tadi sudah dapat 30% diskon beli buku tentang Roh Kudus ya. Kasih, karena belum tentu juga kita bisa jelaskan semua ya. Kalian juga kan tidak semuanya mestinya mendalami teologi ya. Jadi tapi meyakini itu adalah Allah. Hari Minggu kita berdiri loh di gereja. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Makanya kita mesti mendalami pemahaman ini. Ya. Jadi kalau dibilang secara sederhana, Roh Kudus itu apa? Allah. Loh, Ngoni percaya berapa Allah? Satu. Ya, gimana juga ya. Memang sulitnya dipahaminya begini. Karena tidak ada ilustrasi yang bisa menjelaskan ya. Bapak gereja di abad ke-5 cuma sampai kesimpulan ini, ya. Ini abad ke-5 mereka pun cuma bisa bikin gambar begini ya. Misalnya ini Bapa, ini anak, ini roh. Tunggu sebentar ya, kelihatan ya. Bapak gereja hanya bisa waktu itu mendalami bahwa Bapa bukan anak. Anak bukan roh. Bapa bukan roh. Karena ini pribadi yang berbeda. Bapa, anak, dan roh. Kalau kamu bilang pribadinya sama, seperti orang suka menjelaskan Allah Tritunggal, itu cuma satu. Hari pagi-pagi dia pakai baju bapak, di rumah dia seorang ayah. Nanti siang dia pakai baju kantor, oh dia seorang bos di kantor. Pas malam-malam dia pimpin rapat RT, dia ketua RT. Berarti satu orang pakai 3 baju. Itu salah. Itu cara menjelaskan begitu salah. Karena Allah kita tuh bukan satu Allah pakai 3 baju. Dia satu Allah, tapi 3 pribadinya. Di mana, ini kalau bilang Allah ya, Bapa adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Jadi berapa Allah? Satu Allah. 3 pribadi.
Kita orang Kristen percaya sama satu Allah, tapi ada 3 pribadi. Pribadi Allah Bapa, Anak, dan Roh. Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Tapi Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh itu Allah, makanya cuma ada satu Allah. Nah, jadi kalau ditanya, ngapain Bapa dan Yesus di surga? Ya kita menghayatinya dalam kaitan dengan sebenarnya kehadiran Roh Kudus itu ya kehadiran Allah. Tapi memang agak sulit kita pahami karena kita tidak, teman-teman tidak pernah jadi Allah ya. Kita nggak ada yang so pernah jadi Allah. Ada yang pernah jadi Allah? Belum ya. Jadi ada penjelasan, misalnya begini deh. Memang menjelaskan Allah Tritunggal itu nggak bisa dengan ilustrasi ya. Karena semua ilustrasi kita itu terbatas. Coba Kak Alex kasih contoh begini. Ada satu mama, satu ibu, punya 3 anak. Ibu itu mengasihi anak pertamanya 100%. Mengasihi anak keduanya 100%. Mengasihi anak ketiganya 100%. Berapa persen kasih ibu itu? 300%? Nggak bisa, ibu itu cuma punya 100% kasih. Menjelaskan kasih yang tidak terlihat aja, pakai ilustrasi 1 tambah 1 tambah 1, orang susah mengerti. Apalagi menjelaskan Allah. Tapi itu memang jadi menarik ya untuk kita pahami bahwa kita beriman. Memang banyak hal yang belum bisa kita jelaskan tuntas. Kalau kita bilang satu Allah pakai 3 baju, itu bisa aneh tuh. Berarti waktu Yesus datang ke dalam dunia, surga kosong dong. Kan dia baku tukar baju. Enggak. Kalau seperti itu kita bisa bilang yang mati di kayu salib itu berarti Bapa dong yang mati. Kan sama, dia cuma pakai 1 baju, dia satu orang pakai 3 baju misalnya. Oh, siapa yang mati di kayu salib? Oh, yang mati di kayu salib adalah Roh Kudus. Nggak bisa. Kita harus mengatakan Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. Jadi ya doakan mereka, karena ini cuma bisa mereka mengerti dengan imannya. Kalau mereka percaya. Kecuali mereka mau benar-benar mendapat penjelasan, dan kamu dikasih kesempatan ngomong ya. Kalau cuma dorang yang bicara, salah-salahin kita, nggak usah ikutin. Kalau Roh Kudus itu maha hadir, untuk apa dalam ibadah kita masih minta dia hadir? Ibadah di mana ini? Kalau gereja-gereja tradisional yang lebih kuat dalam pengajaran tentang Alkitabiah, itu biasanya tidak ada minta Roh Kudus hadir. Karena itu Roh Kudus sudah hadir begitu ya. Itu bahasa-bahasa gereja tertentu itu. Roh Kudus kami minta kau hadir gitu ya. Kalau gereja-gereja yang mainstream Protestan yang liturginya ditulis, tidak pernah minta Roh Kudus hadir ya. Kalau kalian perhatikan, karena memang secara teologis Allah maha hadir, Roh Kudus maha hadir. Ini masalah kenal tidak kenal ya. Jangan-jangan juga karena banyak yang tidak kenal. Saya lihat beberapa MC juga begitu. Kami mengundang Roh Kudus kau hadir. Terus Roh Kudus bilang kita saudara tadi di sini ngane yang terlambat. Ya, jadi sebenarnya kalau kita makin kenal, saya yakin lah Roh Kudus juga kalau kita salah sebut atau apa ya Roh Kudus mengerti ya. Tapi kalau kita bertumbuh, kalau kamu masih anak bayi, umur 5, atau anggaplah umur 1 tahun, kamu anak bayi umur 1 tahun, kadang-kadang tak bola-balik ya. Mama, papa, yang mana yang mama, mana papa, ini mama, ini papa, enggak, nah yang ini papa, ini mama begitu ya. Tapi kalau kau sudah umur 17 tahun masih tak balik-balik bilang papa mama, something wrong berarti. Makanya belajar doktrin supaya kamu mengerti. Dan dalam pengertianmu kamu bisa paham. Kenapa banyak kali doa-doa kita cuma copy paste. Karena kalau pendetanya ngomong begitu, wih kayaknya lebih dekat gitu. Oh, kami undang Roh Kudus kau hadir. Ada lagi yang ikut-ikutan itu ya. Tuhan kami berdoa supaya firman hari ini jadi rema. Kenapa ya bilang-bilang begitu ya? Itu kan teologi yang membedakan rema sama logos. Dan itu ada alasannya.
dalam sejarah tertentu, maka kemudian itu berkembang di gereja-gereja tertentu. Sekarang semoga jadi rema. Saya bilang ini sobat iko-iko nggak tahu tuh rema apa, logos apa. Makanya kalau di gereja Protestan, maaf, saya mungkin jangan sepelekan gerejamu kalau dari gereja-gereja yang liturgi tulis ya. Itu lebih teologis banyak karena tidak ada dalam teologi rema logos itu tidak ada pembedaan. Itu teologi tertentu itu. Ada lagi yang apa ya? Jadi banyak kebiasaan kita yang mesti diuji ulang sebenarnya kalau kita mau. Termasuk doa tadi yang Kak Alex bilang ya. Karena kan kita, ya Tuhan kami datang padamu Yesus, kami bersyukur sekali hari ini Roh Kudus. Oh, ini bicara dengan siapa? Kalau kita makin mengerti, maka misalnya di dalam gereja Protestan itu ditulis ya, ya Bapa pencipta alam semesta, ya Yesus penebus dan juru selamat kami, ya Roh Kudus penghibur dan penolong kami. Kami datang kepadamu ya Allah Tritunggal. Bagi saya kalau kamu belajar berdoa, sebaiknya tulis doamu. Karena itu menolong kamu juga bisa mengerti kamu sedang berdoa kepada siapa. Dalam doa kita meminta agar kuasa Roh Kudus nyata dalam kehidupan maba. Itu doanya ditujukan ke siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silahkan. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Misalnya ada yang pernah tanya, kalian ada MHB kan ya? Di MHB ada pertanyaan, apakah semua doa harus dalam nama Yesus? Apa itu formula ajaibnya? Pokoknya asal sebut itu kayak kita main sulap ya. Harus ada simsalabim abrakadabra. Sebenarnya kalau kita menghayati berdoa Bapa kami pun nggak ada dalam nama Yesus. Karena kan Yesus ngajarin doa Bapa kami. Tapi kemudian Yesus bilang kalau kamu berdoa kepada Bapa di dalam namaku, makanya waktu kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa doa nggak pakai dalam nama Tuhan Yesus. Semoga secara teologi benar ya. Bahwa ya kalau kamu doa sama Roh Kudus nggak apa-apa juga nggak dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Karena kita berdoa kepada Roh Kudus. Jadi bagi saya begini. Doa itu sebuah keindahan relasi. Jadi makin kau kenal, kau makin ngerti. Kalau lagi doa. Kalau kita doanya langsung ke Yesus misalnya. Ya Yesus, apa perlu dalam nama Yesus lagi? Jadi itu bukan magic word ya. Yang kita sebut supaya kayak biar sah doa kita harus ada dalam nama Yesus. Kalau kamu datangnya ke Bapa, ke Roh Kudus dalam nama Yesus, oke lah. Tapi kalau kamu doanya address-nya ke Yesus, terus dalam nama Yesus lagi. Nah, begini ya, jangan juga jadi doa jadi complicated, tidak. Tapi poin Kak Alex, kalau kalian makin bertumbuh, kalian makin mengenal kepada siapa kalian berdoa, dan itu bisa kepada siapa saja, Bapa, Anak, Roh Kudus. Atau ya seperti gereja-gereja tradisional itu, dia selalu berdoa kepada Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus misalnya. Saya dulu beli buku doa. Jadi kalau kalian pergi, ada satu buku tentang buku doa, saya senang pakai buku itu. Jadi dulu saya merasa kayak, karena dulu kalau anak PMK itu kayak lancar sekali doa ya. Tapi kemudian saya belajar, saya baca buku doa tuh. Ditulis oleh William Barclay. Kalau kalian tertarik nanti cari di toko buku, mungkin di ini ya. William Barclay, doa-doa masa kini atau apa. Jadi waktu saya baca itu ya, saya baru ngerti, iya ya. Doa itu ada, saya mesti jelas saya lagi bicara sama siapa. Karena doa itu bukan Allah, itu bukan di awan-awan, tapi benar-benar pribadi yang kita kenal gitu. Bagaimana menolong AKK yang takut berkomitmen untuk taat pada pimpinan Roh Kudus karena tahu bahwa ia akan jatuh dalam dosa lagi. Sebenarnya jatuh dalam dosa itu apa ya, Kak Alex nggak mau bilang itu biasa, tetapi itulah realitanya. Kenapa di gereja ada pengakuan dosa? Coba, kalau di gereja kita ada pengakuan dosa tiap minggu lagi. Itu menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sudah tidak jatuh dalam dosa. Bukan berarti kalau begitu rajin-rajinlah berdosa, tetapi takut jatuh dalam dosa bukan berarti tidak mau ambil komitmen untuk taat. Harusnya nggak begitu. Tapi logikanya adalah, meskipun saya masih bisa jatuh dalam dosa, tapi saya mau ambil komitmen untuk taat. Tapi kalaupun saya gagal, saya tahu Tuhan tidak buang saya. Saya bisa mengaku dosa dan datang kembali kepada Tuhan. Tapi bukan berarti mempermainkan anugerah Tuhan. Jadi
komitmen itu bukan untuk dilanggar, tapi komitmen itu menunjukkan tahapan di mana kita mau lebih serius lagi. Ini saya mau lebih serius lagi, kira-kira begitu ya. Kayak apa ya, mungkin banyak yang suka berpikirnya kejauhan sih ya. Nanti kalau saya taat, terus saya jatuh lagi nanti. Jadi dia selalu pikir jatuhnya gitu ya. Seolah-olah jatuhnya itu penentunya. Kalau buat saya begini, ada kalimat begini. Bukan seberapa banyak kamu jatuh dalam dosa yang penting. Tetapi seberapa kamu bangkit lagi. Itu juga jadi penentu sebenarnya. Nah, bangkitnya itulah yang saya pikir ada komitmen. Komitmen untuk misalnya ambil komitmen 1 minggu ini nggak mau bohong. Tapi kalaupun bohong lagi, bukan berarti Tuhan tidak ampuni. Tapi itu komitmen itu mengingatkan kita ya, kita rapuh maka kita butuh kekuatan Tuhan. Dan kemudian kita akan maju lagi untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi ada kakak yang bertanya, mengapa saya tidak bisa berbahasa roh seperti yang lain? Nanti kalau kita belajar, sebenarnya biasanya seminar begini 2 kali ya. 1 kali untuk bahas Roh Kudus dan karyanya, lalu 1 lagi bahas karunia-karunia roh. Nah, sebenarnya materinya Kak Alex sampai ke situ ya. Karunia-karunia roh itu sifatnya itu bukan semua orang harus punya semua karunia. Tidak. Dari mana itu? Dari Alkitab sendiri. Di mana di dalam Alkitab dikatakan diberikan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan pemberian roh itu. Nah, saya kasih slide-nya saja untuk teman-teman lihat gitu ya. Karena ini nggak sempat karena waktunya pasti akan jauh lagi. Kalau kalian perhatikan, karunia roh itu adalah tujuannya. Jadi diberikan oleh Roh Kudus untuk gereja. Jadi karunia roh itu dikasih oleh Roh Kudus untuk gereja. Jadi kalau kamu dikasih bahasa roh, itu bukan untukmu. Itu untuk gereja. Kenapa? Kan itu diulang-ulang. Berbagai kemampuan yang bersumber dan didorong oleh Roh Kudus dan digunakan dalam berbagai pelayanan di dalam jemaat. Jadi tujuannya karunia roh itu supaya dipakai di jemaat. Jadi jangan cuma senang saya dapat bahasa roh, tapi buat apa itu? Karunia-karunia roh ini digunakan untuk kebaikan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Untuk membangun gereja dan di dalam kasih. Jadi jangan cuma minta karunianya, siap nggak? Karena itu harus dipakai untuk membangun jemaat. Lalu perhatikan, karunia ini beda-beda. Jadi karunia bahasa roh itu cuma 1 dari banyak karunia. Nah, ada kesalahan di dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Yang merasa karunia yang paling spektakuler itu bahasa roh. Makanya Paulus ngomongnya ini menurut Roma nih. Nanti ada lagi yang menurut 1 Korintus. Ada banyak loh karunia. Nih, ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Perhatikan ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kenapa kita cuma pusing sama bahasa roh? Ini banyak banget karunia. Dan kalau misalnya, kenapa saya nggak bisa bahasa roh? Harusnya nanya juga dong. Kenapa saya nggak bisa karunia menyembuhkan? Jawabannya, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan ayat 2, ayat 11. Coba lihat yang paling bawah. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi berdasarkan ayat ini saya harus katakan kalau ada pengajaran bilang semua orang yang percaya Yesus harus bisa bahasa roh, itu tidak alkitabiah. Di Alkitab dikatakan tidak semua harus punya karunia yang sama.
Kira-kira ada lagi yang bertanya? Jadi kalau dia tanya, kok saya nggak bisa bahasa roh yang lain, ya kamu mesti tolong dia. Sebenarnya kalau kamu nggak bisa bahasa roh, jangan-jangan ada karunia yang Tuhan sok kasih, karena belum pakai. Jadi jangan minta yang baru dulu. Yang udah ada mesti dipakai juga, dikembangkan. Saya Ada bertanya yang juga lain? Kak Octavianus. Ya, silakan deh. Kak, dulu ada juga pembicara menjelaskan Hmm. tentang Tritunggal. Hmm. Ya dia langsung secara gamblang langsung dia tunjuk 3 orang di situ. Ya seperti ini Tritunggal. Hmm. Memang ada 3 orang si Anto, Budi, Hmm. Joko. Nah jadi seperti itu. Jadi dia menjelaskan itu bagaimana itu Kak? Lalu nanti dia bilang semuanya ini sama-sama manusia begitu ya. Pasti Iya, begitu kan? tapi dia langsung secara gamblang ya memang menunjukkan Tritunggal Iya. itu ya gini 3 orang ini. Memang itu yang saya bilang juga ya, kita tidak bisa mengilustrasikan. Seperti tadi ya, kasih ibu itu aja kita nggak bisa ilustrasikan. Kong Allah yang adalah roh, kita mau ilustrasikan dengan bendawi. Semua ilustrasi pasti punya kelemahan. Makanya banyak Bapak Gereja bilang tidak mungkin diilustrasikan. Karena begitu kamu ilustrasikan, hati-hati jatuh kepada orang lihat, oh ini satu-satu, oh berarti 3 orang, 3 Allah dong. Nah, ada yang bilang, kenapa nggak pakai ilustrasi Alkitab saja? Jadi ilustrasi Alkitab apa? Kalau sudah menikah, itu 2 apa 1? 1, 2, 1 dalam 2. Jadi memang itu ilustrasinya bukan 3. Tapi memang itu pun menunjukkan kita sulit menjelaskan. Karena Alkitab, kita kan selalu kalau orang kawin, kong bilang begitu. Ini bukan lagi 2, tapi 1. Ih, terus kalau kita lihat di muka, ih, ada 2 orang, kenapa dia bilang 1? Saya nangkap ya poinnya ya. Mungkin ya pembicara itu hanya berusaha menolong. Tapi kalau saya lebih baik pakai ilustrasi yang lebih Alkitabiah ya. Sama seperti susahnya kalian menjelaskan ini bukan 2 tapi 1. Demikian juga Allah Tritunggal itu bukan 3 tapi 1. Gimana dong? Bukan 3 Allah. Karena kalau ngoni so percaya 3 Allah, kita so politeis gitu orang. Kira-kira begitu ya. Oh iya Kak, memang pembicaranya menekankan memang bukan 1, memang 3. Jadi Oh, jangan berprinsip bahwa kita seperti agama lain yang punya satu Allah. Allahnya kita 1 loh. Yang 3-nya itu pribadinya. Perhatikan bahasa saya dari tadi. Allahnya 1. Kalau kita bilang kita percaya banyak 3 Allah, itu sudah triteisme, itu politeis. Kristen percaya 1 Allah, 3 pribadinya. Nah, mungkin Bapak itu atau orang itu lagi menjelaskan ketiga pribadian yang tidak sama. Bapak bukan anak, anak bukan Bapak gitu. Anak bukan roh, roh bukan Bapak. Dia cuma mau nunjukin ini 3 loh yang berbeda. Tapi kalau dia bilang ada 3 Allah, atau ngana tangkapnya 3 Allah, jadi itu yang saya bilang tadi. Ilustrasinya bisa membingungkan. Karena terkesan nanti yang kayak kamu tangkap, yo, ini 3. Tapi Allahnya yang 3, nggak bisa. Kristen bilang Allahnya cuma 1. Yang 3 itu pribadinya. Iya Kak, makasih Kak. Oke ya. Suami istri itu 1, tapi pribadinya kan 2. Nah gitu. Saya kasih tambahan sedikit soal pribadi ya. Jadi begini. Kristen, kita tetap monoteis. 1 Allah. Tapi 1 Allah itu menyatakan diri dalam 3 pribadi. Nah, bagaimana menjelaskan Allah yang adalah kasih kalau cuma 1 Allah, 1 pribadi? Dalam buku yang saya baca. Dia bilang begini. Kasih itu selalu relasional. Kasih nggak pernah sendiri. Pasti relasional. Maka pertanyaannya, kalau ada kasih berarti ada yang mengasihi, ada yang dikasihi. Nah, sekarang perhatikan. Kalau waktu itu Allah belum ciptakan bumi ini, Allah kan kekal adanya ya. Kalau Allah
waktu itu belum ciptakan bumi ini, belum ciptakan manusia untuk dikasihi, karena kasih selalu ada objek dan subjek yang dikasihi dan mengasihi. Maka pertanyaan teologisnya, siapa yang Allah kasihi? Waktu belum ada yang lain. Jadi penjelasan Kristen lebih logis menjelaskan Allah adalah kasih. Karena siapa yang Allah kasihi sebelum ada manusia dan bumi ini? Allah di dalam kekekalan. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa. Allah Tritunggal, karena ada 3 pribadi yang berbeda, itu jadi menjelaskan Allah itu kasih. Ada 3 pribadi yang berbeda yang eksis dalam kekekalan. Di mana Bapa mengasihi anak dalam kekekalan, anak mengasihi Roh Kudus dalam kekekalan, Roh Kudus mengasihi Bapa. Jadi, kalau dibilang Allah adalah kasih, Kristen lebih jelas menjelaskan. Bisa dipahami ya? Ada lagi? Atau sudah cukup? Jadi saya cuma pesan aja ya, hati-hati menjelaskan Allah Tritunggal dengan ilustrasi. Karena itu bisa menyesatkan pemikiran. Karena semua ilustrasi kita itu bukan ilustrasi rohani. Ilustrasi kita kan bendawi ya. 1 tambah 1 tambah 1 pasti 3 dong. Sementara hal-hal yang non-bendawi emang sulit sekali. Kasih ibu tadi aja kita sulit jelaskan. Apalagi menjelaskan Allah yang adalah roh adanya. Oke. Kalau sudah cukup jelas, saya mungkin akan tutup. Oh, ada satu lagi. Kak, saya mau bertanya tentang statement yang muncul mengenai Roh Kudus itu sebagai the forgotten God. Sebenarnya saya sempat bergumul juga dengan judul ini, dalam arti mungkin forgotten-nya, karena ada banyak gereja-gereja juga yang bicara Roh Kudus, bahkan semua kebaktiannya Roh Kudus, ini ada kebaktian apa Roh Kudus, begitu ya. Jadi sebenarnya forgotten-nya itu mungkin perlu ditanda kutip ya. Forgotten dalam arti dibahas tapi ternyata tidak dikenal, bisa jadi, atau kita hanya bahas karunianya, kita lupa pribadinya. Nah, tapi kalau dosen saya kasih penjelasan begini, nah ini mungkin saya lagi nggak bicara judul kalian ya, tapi lagi bicara begini. Sebenarnya Roh Kudus itu, kata dosen saya, itu adalah pribadi yang paling diam di Alkitab. Jadi sempat saya waktu baca tema kalian, kenapa Roh Kudus forgotten ya? Apa memang karena dia adalah roh yang paling diam sebenarnya? Jadi istilahnya dia pun tidak masalah tidak diingat. Karena bukan dia fokus untuk diingat. Sementara waktu kita bicara dia kan sekarang kayak, ayo Roh Kudus dibahas lagi ya. Tapi kalau dosen saya mengingatkan, kita baca satu ayat ya. Kita baca Yohanes 15. Ayat yang ke-25 dan 26. Yohanes 15, maaf, 26 dan 27. Jadi ini kalimat Yesus tentang Roh Kudus yang akan datang yang disebut penolong. Saya baca terjemahan baru. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah ini yang kemudian dosen saya bilang, Roh Kudus itu tidak masalah dia dilupakan kira-kira atau tidak diingat. Karena memang tujuannya adalah bersaksi tentang Yesus. Lalu ayat 27, kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang mengatakan,
Aku cuma membuka jalan menyaksikan Yesus. Harusnya dia yang tambah besar, aku tambah kecil. Jadi mungkin istilah ini waktu saya baca sekilas judul kalian, ini bicara forgotten apa memang terlupakan karena nggak dikenal, atau terlupakan memang karena memang tugasnya bukan memperkenalkan dirinya. Roh Kudus tidak membangga-banggakan dirinya. Sebenarnya dosen saya itu mengkritik gereja-gereja yang kebanyakan ngomong Roh Kudus. Dia bilang, ini sekarang Roh Kudus di sini, ada kebaktian apa Roh Kudus di sana. Seolah-olah Roh Kudus yang paling utama. Padahal Roh Kudus itu kalau datang, kata Yesus, dia akan menyaksikan aku, gitu kira-kira gitu. Nah, jadi saya nggak tahu persis jawabannya apa yang forgotten God. Dia nggak forgotten, tapi memang dia pribadi yang silent. Bukan untuk dirinya. Nah, bagi saya itu teladan yang luar biasa. Ayat 27 tadi bilang, kamu juga harus bersaksi. Maka kalau kamu dan saya bersaksi, siapa yang harus lebih terlihat? Yang disaksikan atau kita saksinya? Kemarin Kak Alex jadi saksi pernikahan ya. Kalau saya jadi saksi orang menikah, saya jadi saksi. Terus kemudian saya yang lebih menonjol daripada yang menikah. Saya pikir nggak begitu sih. Jadi nggak apa-apa kita terlupakan supaya Kristus ditinggikan. Dan Roh Kudus telah menjadi teladan. Apa artinya? Dia bersaksi tentang Yesus. Nggak terlupakan juga sih. Kita kan masih bicarain juga hari ini ya. Apalagi gereja khusus loh memperingati hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Oke, jadi thank you pertanyaannya. Nanti tanya sama yang bikin judul hari ini ya. Ini forgotten-nya kenapa nih Kak? Karena jarang dibahas, jarang dikenal, atau banyak gereja Pentakosta banyak bicara Roh Kudus. Gereja Protestan sedikit. Apa itu forgotten di gereja tertentu? Oke, jadi mungkin Kak Alex tutup di sini. Thank you teman-teman. Nanti kalau mau bertanya, makalahnya PowerPoint-nya saya bisa kirim. PowerPoint saya sampai karunia Roh Kudus. Jadi mungkin kalian bisa baca juga. Nanti saya kirim ke pengurus ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kami boleh belajar mengenal Engkau, ya Roh Kudus, pribadi Allah yang hadir dalam hidup kami. Dan terima kasih kehadiran-Mu itu kami rayakan, kami syukuri, dan kami rindukan kami boleh taat dipimpin oleh-Mu. Sekali lagi kami bersyukur untuk semua pemahaman yang boleh kami terima. Kiranya kami makin mengenal Engkau, ya Roh Kudus, dan makin hidup di dalam-Mu. Berkati waktu selanjutnya, kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Kak Alex yang telah menyampaikan firman Tuhan dan telah menjawab pertanyaan dari teman-teman dan kakak-kakak tadi. Saat ini kita akan masuk dalam doa berkat dan diminta kembali dari Kak Alex untuk membimbing kita dalam doa. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama menaikkan pujian penutup kita. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat
kami penuhi amanat agung, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Mari teman-teman kita menutup ibadah kita. Ya Bapa, kami kembali bersyukur kalau Tuhan sudah menyatakan kehendak-Mu melalui setiap pembahasan kami, firman-Mu yang juga kami boleh pikirkan, renungkan, dan kami berdoa. Biarlah semakin kami mengenal pribadi Roh Kudus, kami semakin bertumbuh di dalam iman kami, mengenal Allah Tritunggal yang Esa, dan di dalamnya kami boleh semakin berserah, dipimpin oleh satu-satunya Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus, yang juga terus menghibur dan menyertai kami. Dan kami mau mengakhiri acara kami malam hari ini. Kami berdoa Tuhan yang terus menyertai setiap langkah kami. Dan arahkanlah kami semua untuk boleh terus hidup
dipimpin oleh Roh-Mu, hidup memuliakan Engkau. Akhirnya kami mengarahkan hati kami kepadamu dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, di dalam pimpinan, penyertaan, persekutuan, Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, demikianlah rangkaian persekutuan kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Kak Alex dan teman-teman dan kakak-kakak yang sudah bergabung. Sampai jumpa di ibadah mahasiswa Kota Palu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dan sesi terakhir kita memasuki sesi dokumentasi untuk teman-teman yang memungkinkan untuk bisa mengaktifkan kameranya, dipersilakan untuk mengaktifkan. Ayo diaktifkan kameranya, teman-teman dan kakak-kakak. Udah mau mulai kakak? Baik, 1, 2, 3. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Ayo kita pakai reactionnya kita. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima Sampai kasih, ketemu. terima kasih Kak Alex, terima kasih Ya, semua. sama-sama. Izin lift dulu ya. Iya, Kak.